Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 399. Ayo kita bercerai. Ayahnya Marson tinggal di luar negeri dan telah mengalami penghinaan selama bertahun-tahun, hanya menunggu hari ketika kakek berubah pikiran dan menetapkan dirinya sebagai pewaris keluarga Lin. Tetapi dia menunggu dan menunggu. Ia berpikir jika dia tidak kembali, takutnya kakek akan memberikan harta keluarga kepada bibi. Ia memutuskan tanpa sepengetahuan ayahnya untuk pulang ke kota Wasa, berencana untuk mencari kesempatan menyerang duluan. Raut wajah Selvi berubah, dia menggigit giginya dan berkata, "Rocky, apakah kamu masih ingin kembali ke keluarga Lin untuk menjadi pewaris? Bisa saja asal kamu menceraikan Dewi, kemudian memohon pada Tuan Ardian. Itu pun belum tentu Tuan Ardian akan tersentuh dan membiarkanmu pulang. Tapi, kamu memiliki begitu banyak musuh. Kamu harus tahu, selama kamu menceraikan Dewi, takutnya banyak orang yang akan meneror keluarga Liu. Saat itu, hidup dan mati istrimu tidak ada yang tahu." Rocky terkejut, menatapnya mengucapkan setiap kata. "Selvi, bagaimanapun situasinya, selama kamu berani menyentuh sebatang rambut istriku, aku ingin kamu mati mengenaskan." Nada bicaranya dingin dan seluruh tubuhnya memancarkan aura membunuh, yang membuat Selvi ketakutan dan dia tiba-tiba merasa menjadi sedikit pengecut. Dia sangat marah dan dengan keras berkata, "Aku tidak sedang mengancammu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tanpa perlindunganmu, jangankan Dewi, bahkan seluruh keluarga Liu mungkin tidak ada akhir yang baik." Wajah Rocky pucat, dia ingin membantah Selvi. Namun, dia harus mengakuinya bahwa apa yang dikatakan Selvi ada benarnya. Pembunuh yang menyebabkan kecelakaan mobil pada orang tuanya belum ditemukan sejauh ini, dan dia memiliki musuh. Hanya saja sekarang musuh-musuhnya takut akan kekuatannya, sehingga mereka tidak berani muncul. Tapi jika dia meninggalkan keluarga Liu, aku takut musuhnya tidak akan berani menyerangnya, tetapi akan melampiaskan kebencian mereka pada keluarga Dewi. Saat itu, keluarga Liu akan menghadapi bencana. Melihat Rocky ragu-ragu, Selvi menjadi senang lagi. Ia tersenyum sinis dan berkata, "Rocky, masalah ini sebenarnya mudah untuk diselesaikan. Selama kamu menandatangani perjanjian denganku, perjanjian untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Lin secara sukarela, dan mulai dari sekarang kamu tidak akan masuk ke dalam keluarga Lin, aku akan mengirim seseorang untuk melindungi keselamatan keluarga Liu." Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, suara wanita yang dingin dan tegas terdengar dari samping. "Biarkan Rocky memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Selvi, kakek masih hidup. Kapan giliranmu untuk mewarisi harta keluarga Lin?" Mendengar suara yang familiar ini, Rocky tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menoleh ke samping. "Bibi." Hanya terlihat Fiska yang mengenakan pakaian formal hitam merek O. Ia berpakaian rapi dan dengan dingin turun dari Lamborghini hitamnya, diikuti oleh belasan penjaga keluarga Lin. Para penjaga di belakang Selvi sedikit terkejut saat melihat Fiska muncul, lalu menundukkan kepala dan serempak berteriak, "Apa kabar Nona Fiska?" Fiska dengan santai melambaikan tangannya. "Ayo bubar, di sini terlalu menarik perhatian dan nanti akan menjadi gosip saja." Terlihat 20-an pengawal yang berdiri di belakang Selvi dengan hormat memberi hormat padanya, dan kemudian satu persatu pergi. Dalam beberapa detik, hanya tersisa 2-3 orang kepercayaan Selvi di belakang. "Fiska, apa yang kamu lakukan di sini?"
Raut wajah Selvi berubah menjadi merah karena marah. Fiska meliriknya, dan tiba-tiba melangkah maju, mengangkat tangannya dan menamparnya. Plak! Tamparannya ini, Rocky bahkan terkejut dan tidak menyangka. Sejenak Ai mengangkat alisnya karena terkejut. Selvi dengan kasihan mengelus wajahnya dan berteriak kesakitan, "Fiska, apakah kamu gila?" Fiska menggenggam lengannya dan berbicara dengan dingin. "Kamu tidak bisa menghormati senioritas dan sangat sombong. Apakah Marson mengajari putrinya seperti ini? Kamu benar-benar menjatuhkan reputasi keluarga Linku. Dan sekarang Tuan Ardian sedang dalam pemulihan dari penyakitnya, keluarga Lin untuk sementara ada aku yang menggantikan dan kamu tidak akan mendapat giliran untuk menjadi pewaris. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk memerintahkan penjaga keluarga Lin untuk mengancam Rocky. Rocky berasal dari keluarga Linku. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Pergi dari sini." Wajah Selvi berubah menjadi ungu karena marah. Ia menggigit giginya dengan keras, ada kebencian di matanya. Setelah meninggalkan Rocky, tidak menyangka dia akan dimarahi oleh wanita ini. Tatapan mata Selvi tajam, dia mundur 2 langkah, menggigit gigi dan berkata, "Fiska, jangan sombong kamu. Kamu bukan anak laki-laki dari keluarga Lin. Pada akhirnya, ayahku yang akan mewarisi bisnis keluarga. Nanti aku akan melihat betapa sombongnya kamu." Setelah berbicara, dengan galak ia berbalik dan pergi. Seorang pemuda kurus dan tinggi yang mengikutinya memberi Rocky tatapan sinis, lalu menundukkan kepalanya dan pergi. Dia mengenakan topi nose hat dan menutupi wajahnya. Tetapi Rocky sangat menyadari bahwa orang ini memiliki aura yang kuat. Ini adalah energi seorang yang berilmu tinggi. Setelah sekelompok orang itu pergi, Rocky dengan sungkan tersenyum, "Bibi, kamu kemana saja selama ini?" Fiska menghela nafas, raut wajahnya sedikit lelah. "Beberapa waktu yang lalu kondisi mental kakek tidak baik. Dokter menyarankannya untuk pergi ke hutan untuk beristirahat. Demi keselamatannya, aku menemaninya ke beberapa pulau di belahan bumi utara. Sekarang aku baru pulang." "Kakek, bagaimana kondisi tubuh kakek?" Wajah Rocky panik dan langsung bertanya. "Untunglah, hanya sedikit lebih buruk," Fiska berkata. Raut wajahnya sedikit tegas. "Aku tidak menyangka, aku baru saja meninggalkan kota Wasa selama beberapa hari, dan Selvi sudah pulang saja." Ambisi serigalanya itu terlihat jelas. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Rocky dan dengan lugas bertanya, "Selvi saja sudah mulai bergerak. Kapan kamu akan menceraikan Dewi?" Rocky muram, "Bibi, aku tidak akan menceraikan Dewi." "Heh." Fiska tersenyum sinis dan berkata, "Kamu benar-benar mengecewakanku. Sekarang Selvi telah kembali ke kota Wasa, selain aku harus menjaga kakek, aku juga harus menjaganya. Kamu hanya ingin hidup senang saja. Mulai sekarang aku tidak akan ikut campur urusanmu lagi," seperti tadi memberi pelajaran pada Selvi. Jika tidak, keluarga Lin akan berseteru, kemudian membuat kakek pusing dan nanti kambuh lagi penyakitnya. "Rocky, pikirkanlah, kapan kamu akan menceraikan Dewi dan mencariku." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi bersama pengawalnya. Rocky sedang dalam suasana hati yang berat. Dia tahu bahwa Bibi telah menamparkan Selvi secara terang-terangan untuk membelanya, dan setelah itu Selvi pasti akan mengadu kepada Marson. Saat itu, Bibi pasti akan dihukum dan anggota keluarga Lin akan lebih menderita. Namun, lebih tidak mungkin baginya untuk menceraikan Dewi. Sekarang dia hanya bisa melindungi keluarga istrinya dan secara diam-diam memperdalam kekuatannya sendiri.
Rocky menggelengkan kepalanya dengan kesal dan berbalik untuk mengetuk pintu. Baru saja ia mengangkat tangannya, pintu villa tiba-tiba terbuka, dan Dewi berdiri di belakang pintu, menatapnya dengan serius. Rocky tertegun dan terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah istriku mendengar apa yang kukatakan barusan? Mata Dewi memerah dan dengan perlahan dia berkata, Rocky, Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan keluarga Lim, tapi apakah karena aku menyusahkanmu? Jika memang begitu, ayo kita bercerai. Nada suaranya terbata-bata dan suasana hatinya sangat tertekan. Rocky melihat itu dan hatinya sakit untuk beberapa saat. Dia memeluk Dewi dengan erat dan berkata, ucapan bodoh apa itu, bagaimana mungkin aku akan menceraikanmu? Tapi, aku mendengar apa yang dikatakan Bibi, jika aku tidak menceraikanmu, kamu akan dalam bahaya. Dewi berbicara terbata-bata dan ia menjadi bingung. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.